Hadirin sekalian, pada saat ini kami mengundang Anda untuk mengenang peristiwa detik-detik proklamasi persembahan dari kelas 11 IPS 1. Di layar kaca ini, Juni 2023. Selamat menyaksikan. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahir sedang berada di teras rumahnya. Dia sedang membaca dan mendengarkan radio. My earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus segera memberitahu ke Bung Hatta dan Bung Karno. Mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahir menuju ke rumah Bung Hatta untuk memberitahukan berita tersebut dan mendesak proklamasi untuk segera dilaksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Apakah Bung Hatta di rumah? Ada. Silahkan masuk terlebih dahulu. Terima kasih. Mas. Oh, Bung Syahrir. Bung Hatta. Bagaimana keadaan? Alhamdulillah sehat, Bung. Bagaimana keadaan Bung Hatta? Alhamdulillah sehat. Silakan dulu. Oh, terima kasih, Bung. Terima kasih. Maaf ya, Bung. Rumah saya sederhana seperti ini. Bung Syahrir pasti tahu kita kan masih dalam kondisi krisis. Tidak apa, Bung. Rumah saya juga begitu. Terima kasih banyak, Bung. Jadi, Bung Syahrir datang ke rumah saya ada perlu apa ya? Bung Hatta, bagaimana soal pendapat Bung Hatta soal kemerdekaan kita? Bukankah kemerdekaan sudah ditangani oleh PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan Indonesia segera dilakukan tanpa campur tangan PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah organisasi bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu? Saya mendengar tadi sore di radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia berada dalam kekosongan kekuasaan. Memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang itu adalah ide yang bagus. Saya setuju. Tapi bagaimana dengan Bung Karno? Apakah sebaiknya kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Boleh itu, Bung. Baik, Bung. Dek, tolong ambilkan minum 2 ya, Dek. Terima kasih, Bung. Sama-sama. Sebaiknya pada tanggal 15 Agustus kita datang ke rumah Bung Karno. Kamu kumpulkan golongan muda. Siap, Bung. Ide yang bagus. Silakan diminum. Terima kasih, Bung. Sultan Syahir menuju rumah Khairul Saleh untuk memberitahu golongan muda mengenai berita kekalahan Jepang dan mengadakan rapat untuk membahas proklamasi. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu lewat radio tadi siang. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam masa kekosongan kekuasaan. Wah, ini sungguh berita yang sangat menggembirakan. Dengan begitu, kita dapat memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Betul. Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju dengan ini, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika kalian semua telah setuju, mulai besok juga kita akan pergi ke kediamannya Bung Karno. Baik, besok kita akan menemui Bung Karno. Jika perlu, Bung Hatta juga akan ikut. Saya setuju. Terima kasih, saudara-saudara. 15 Agustus 1945, pukul 10 di rumah Bung Karno, berkumpullah Bung Karno Hatta dan golongan muda oleh Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh.
Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Bung. Terima kasih, Bung. Terima kasih, Bung. Terima kasih. Ada masalah apa kalian datang kemari? Jadi begini, Bung. Ada berita penting yang ingin saya sampaikan. Berita apakah itu, Syaril? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia mempunyai kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah jagal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa sepengetahuan PPKI. Tapi Bung, Maafkan Syaril, kita memang tidak boleh sabar. Tapi, Bung, kita harus segera merebut kekuasaan sekarang. benar. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami demi bangsa ini. Jika Bung Karno tidak segera mengambil tindakan cepat, maka akan ada banyak pembantaian dan pembunuhan keesokan harinya. Potonglah dariku sekarang, tak usah menunggu sehari. Sudahlah, jangan bertengkar. Mari kita duduk dan bahas masalah ini dengan kepala dingin. Karena sebaiknya Anda jangan terlalu gegabah. Mengapa Anda tidak melakukan sendiri? Mengapa Anda minta untuk Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan Jepang. Kita tidak bisa bertahan sendiri setelah merdeka tanpa adanya bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung. Benar Bung, kita bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara. Tapi maaf jika saya tidak bisa melakukan permintaan saudara. Saya takut akan ada lagi banyak korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara sekalian yang sudah kalian ketahui, Bung Karno dan Bung Hatta telah melakukan reformasi. Lalu untuk apa yang kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Culik? Ya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita akan menculik. Itu benar. Dengan begitu mereka tidak akan terkena pengaruh oleh Jepang. Namun tetapi kemana kita akan membawanya? Kita akan bawanya ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu sangat luas. Kita akan menangnya. Saya akan hubungi saudara Josbeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan kami keamanan dan tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, kita akan menggunakan tempat Cikieso. Baik, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di Mas Jiao besok. Kapan kita akan menculik dengan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Apakah Anda setuju? Lebih tepatnya pukul 4 pagi. Bagaimana saudara? Baik, setuju. Baiklah, kita akhiri rapat. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Bung Darwis, ada apa ini? Maaf Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Kemana? Ke Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, juga demi kebaikan Bung juga. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Ya, ada apa? Sekarang juga Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok Bung. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan pramuda Bung, bahwa kami akan membawa Anda dan Bung Hatta untuk pergi ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian bahwa saya masih memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa mereka ada di sini? Mas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa?
untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terkena pengaruh dari Jepang. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, saya tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Kalau kalian ingin membawaku, maka bawa mereka semua. Baiklah Bung, kami akan membawa Anda beserta anak istri Anda, tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Segera Bung, segera melakukan itu semua. Ada Mr. Suparjo di luar. Dia memaksa masuk dan ingin bertemu dengan Bung Karno. Baiklah, izinkan beliau masuk terlebih dahulu. Baiklah. Ada apa, Suparjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar Bung. Bukankah saya dan Syaril sempat mengatakan hal itu kepada Bung Karno? Tapi saya belum percaya. Kita tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saja. Benar Bung! Sebaiknya memang kita sudah harus bertingkat. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Selamat malam, Laksamana Maeda. Selamat malam Soekarno, silakan masuk. Terima kasih. Apa yang membuat dirimu datang di hari seperti ini, Soekarno? Maafkan kami telah mengganggu waktu Anda. Di sini kami datang untuk memerlukan bantuan dari Anda. Apakah Anda bersedia apabila kami gunakan rumah Anda sebagai merumuskan naskah proklamasi? Baiklah, saya bersedia. Silakan ikut saya ke ruang tengah, tepatnya di ruang makan saya. Baik, terima kasih Laksamana. Subarjo, tolong hubungi para pemuda untuk segera bergegas kemari. Siap Bung. Saya akan menjamin keselamatan dan keamanan Anda semua selama ada di sini, sehingga kalian tidak perlu khawatir dan dapat merumuskan naskah kemerdekaan kalian dengan tenang. Terima kasih banyak, Laksamana Maeda. Baik, sama-sama. Saudara-saudara, bagaimana dengan bunyi teks naskah proklamasi? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Pak. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Ya, Mas Hasan, bagaimana semua? Setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang ada? Saya cukup menggunakan dan menggunakan metode tangannya. Setuju. Lalu, tolong kamu tunjukkan sekarang. Siap. Kira-kira kapan kita melakukan proklamasi? Menurut saya pada tanggal 17, karena tanggal 2 adalah tanggal yang baik. Yang itu dalam Islam orang bahagia terdapat sudah sebab. Bagaimana kalau hari ini? Jumat lagi pada tanggal 17 Agustus. Bagaimana kalau pukul 10 pagi? Jadi saya akan berusaha mati untuk menjadi bendera merah. Tolong siapkan. Baik Bu, tapi gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju? Setuju.
tolong sebarkan teks proklamasi ini ke seluruh penjuru dunia. Baik, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Setelah tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kekuatannya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Pemusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Berantarnya ya anak ibu bermandi. Dan dulu tuh ya, anak ibu bermandi. Dan dulu. Kalau tak sampai kau harus juga memproklamasikan kemerdekaan. Memang Mbak sudah bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Ada pelita sel. Mama gigit nih. Silakan. Satu, dua, tiga, Surti mati. Surti mati. Saudara-saudara, saya mendengar berita kekalahan Jepang lewat radio terhadap sekutu tadi siang. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam masa kekosongan kekuasaan. Wah, ini sungguh berita yang sangat membedakan.
Dengan begitu, kita dapat memproklamasikan kemerdekaan kita. Tok 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 satu. Boom. Boom cepat cepat boom. Dulu waktu ibu masih kecil, makanan juga banyak. Iya, lihat nih ibu. Dia sudah tua, tapi masih tetap sehat. Dan bapak? Bapak juga? Kenapa cepat meninggal? Manusia kuat itu limbad. IPS 1 Merdeka!